Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat susu sari kedelai. Seperti yang kita tahu, susu sari kedelai itu banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Dan di video kali ini, aku akan bagikan resep hanya dengan 3 bahan aja, yaitu kacang kedelai, creamer, dan gula pasir. Cukup simpel kan cara membuatnya? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, di sini aku siapkan 250 gram kacang kedelai. Langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah dan tambahkan air secukupnya. Setelah itu kita rendam selama kurang lebih 6 jam. Setelah direndam selama kurang lebih 6 jam seperti ini ya, hasil kacang kedelainya mengembang, dan di sini langsung aja kita lepaskan kulit kacangnya dengan cara dipencet-pencet seperti ini. Setelah itu kita buang kulit kacang dan cuci bersih. Setelah dikupas dan dicuci bersih semua, langsung aja kita tambahkan setengah liter air, kemudian kita masak sampai mendidih. Oke guys, di sini kacang kedelainya aku rendam dulu selama kurang lebih 6 jam supaya bau dari kedelainya itu hilang. Nah, ini kita masak sampai mendidih dan selama kurang lebih cukup 5 menit aja ya. Karena pada saat direndam selama 6 jam kacangnya juga sudah empuk, jadi ini tinggal kita matangkan aja. Oke, setelah direbus selama kurang lebih 5 menit, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, kacang kedelai yang sudah dimasak tadi langsung aja kita masukkan ke dalam chopper, kemudian tambahkan 1 liter air. Untuk menghaluskannya, di sini aku pakai chopper andalan dari Mito Chiba yang difungsikan sebagai blender. Setelah itu kita tutup, lalu pasang mesin chopper di atasnya, lalu kita nyalakan dan ini kita blender selama kurang lebih 60 detik. Nah, kelebihan dari chopper Mito Chiba ini, mesinnya sudah dilengkapi dengan termostat. Jadi kalau biasanya kalian menggunakan blender itu cara menggunakannya ditekan, berhenti, tekan, berhenti. Untuk chopper Mito Chiba ini nggak perlu seperti itu ya. Cukup kalian tekan terus aja, nggak usah diberhenti-berhentiin. Karena kalau misalkan mesinnya panas, dia akan berhenti otomatis. Jadi mesin choppernya nggak akan rusak ya. Keren kan? Oke, cukup ya, cukup 1 kali matikan mesin aja. Setelah itu langsung aja kita saring dan kita tuangkan ke dalam wajan yang lebih besar. Setelah itu ampas dari kacang kedelainya kita masukkan lagi ke dalam chopper, kemudian tambahkan 1 liter air. Dalam resep ini aku gunakan 3 liter air dan ini kita tambahkan secara bertahap untuk menghaluskan kacang kedelai. Setelah itu kita tutup dan pasang lagi mesin chopper di atasnya, lalu kita blender selama kurang lebih 60 detik. Oke, cukup ya, kita matikan mesinnya. Setelah itu kita saring lagi. Kemudian ampas kacang kedelainya kita tuangkan lagi ke dalam chopper dan tambahkan lagi air 1 liter. Setelah itu kita tutup dan pasang lagi mesin chopper di atasnya, kemudian kita blender selama kurang lebih 60 detik. Oke, cukup ya, langsung aja kita matikan mesinnya, kemudian kita saring.
Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Nah, karena susu kedelai itu tanpa ampas, jadi di sini aku gunakan 2 kali penyaringan. Untuk saringan yang kedua, kita gunakan kain. Nah, untuk kainnya boleh kalian gunakan kain apa aja, yang penting bersih dan juga tipis. Setelah itu, langsung aja kita saring dan diperas dengan cara seperti ini. Setelah itu tambahkan 400 gram gula pasir, tambahkan juga 50 gram creamer bubuk. Nah, untuk creamer bubuknya kita larutkan dulu seperti ini ya, supaya tidak menggumpal. Dan kalau kalian nggak punya creamer bubuk juga nggak apa-apa, cukup pakai gula pasir aja, ini udah enak. Cuma supaya rasanya lebih creamy dan nggak gitu-gitu aja, maka di sini aku tambahkan creamer bubuk. Selain itu, kalau mau rasanya lebih enak lagi, kalian bisa menambahkan 1 ruas jahe dan juga 2 lembar daun pandan. Oke, setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masak sampai agak mendidih. Nah, ini untuk memasaknya nggak usah lama-lama ya, atau nggak usah sampai mendidih banget, cukup sampai mendidih di bagian pinggirannya aja. Atau kalau misalkan kalian pakai air layak minum seperti air galon, ini nggak usah sampai mendidih ya, cukup sampai panas aja, karena tadi kacang kedelainya juga udah mateng dan airnya juga udah layak minum, jadi nggak usah sampai mendidih. Karena apa? Kalau misalkan mendidih nanti ini atasnya keburu menjadi kulit tahu. Oke, ingat dan catat ya. Nah, ini aku gunakan air layak minum dan udah panas dan agak sedikit mendidih di bagian pinggirannya. Kalau di kamera sih nggak kelihatan, tapi ini udah mendidih bagian pinggirannya. Langsung aja kita angkat dan kita dinginkan. Setelah dingin, kemudian kita kemas, dan untuk mengemasnya ini aku gunakan botol almond kemasan 250 ml. Ini botolnya aku beli di aplikasi online, harganya murah banget, cuma 740 perak per piece, itu pun sudah termasuk tutup segelnya. Kalau kalian mau botol almond seperti aku juga, silakan, untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita aduk-aduk terlebih dahulu. Setelah itu kita tuangkan ke dalam botol dengan menggunakan corong seperti ini. Kita tuangkan jangan terlalu penuh, cukup sampai garis atas seperti ini aja. Ini fungsinya supaya untuk ada spare kalau misalkan nanti ada kelebihan cairan ataupun kelebihan susu kedelai. Oke, cukup ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah dikemas, langsung aja kita tutup dengan tutup segel yang sudah disediakan. Nah, untuk cara nutupnya ini gampang banget, cukup kita putar ke kanan sambil ditekan ke arah bawah sampai bunyi klik. Kalau sudah bunyi klik, dia akan nempel ke garis yang bawah seperti ini. Nah, kalau udah nempel ke garis yang bawah seperti ini udah tersegel dengan baik dan hasilnya nggak akan tumpah. Oke, bisa kalian lihat ya. Nah, ini nggak akan tumpah. Oke, kita ulangi. Kita ambil tutup segelnya seperti ini. Kemudian untuk cara menyegelnya tinggal kita putar ke arah kanan sambil ditekan ke arah bawah sampai bunyi klik. Kalau sudah bunyi klik dan tersegel dengan baik, sudah pasti nggak akan tumpah. Setelah ditutup segel semua supaya tampilannya lebih cantik dan menarik lagi, di sini aku tambahkan stiker yang aku beli di aplikasi online. Ini juga harga stikernya murah banget, cuma 300 perak per piece. Buat kalian yang pengen punya stiker seperti aku juga, silakan, untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal kalian chatting aja si pembelinya, minta desain yang tersedia dan kalian bisa desain sesuai selera kalian. Oke, cara menempelkannya gampang banget, tinggal kita tempelkan aja ke bagian botol yang kita inginkan. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 13 botol ya, karena ini tanpa jelly. Biasanya kalau pakai jelly, ini bisa jadi 16 sampai dengan 17 botol.
Dan sekarang saatnya review susu sari kedelai yang aku buat. Bisa kalian lihat ya guys, ini sudah tersegel dengan baik dan gak bocor. Nah, untuk cara membukanya tinggal kita buka aja sampai bunyi krek. Nah, ini hasil segelannya ya, bisa kalian lihat. Langsung aja aku cicipin, ini rasanya enak banget, seger banget. Dan untuk hasil warna susunya juga bisa kalian lihat ya. Ini hasil warna susunya juga bagus, gak pucat, gak dekil. Nah, kalau kalian ikutin resep sesuai resep aku, hasilnya pasti sama. Dan untuk masa ketahanannya, karena resep aku cuma 3 bahan dan tanpa bahan pengawet, jadi cuma tahan 1 hari di suhu ruangan dan 5 hari di kulkas. Sedangkan untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan aja dengan daerah masing-masing ya, karena tentunya beda daerah beda harga bahan baku yang pastinya beda harga jual. Satu botol kemasan 250 ml ini bisa kalian jual dengan harga Rp5.000. Tapi kalau misalkan kalian mau jual lebih murah, kalian bisa ganti kemasan botolnya, bisa diganti dengan menggunakan gelas aqua ataupun gelas kopi, atau bisa ganti juga dengan menggunakan plastik ukuran 7 x 20 cm dengan harga jual sekitar 2 sampai dengan Rp3.000 aja. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.